Puji Pertiwi dari program studi D3 Keperawatan kelas 1A. Alamat rumah saya di Kampung Nyalindung, RT 1 RW 7, Desa Bojongsari, Kecamatan Japang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya adalah mendengarkan musik, menonton film, dan juga membaca novel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa itu bahasa dan berbahasa? Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam komunikasi. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, teknis, seperangkat tujuan yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, praktis, merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Struktur bahasa. Setiap analis bahasa ada dua buah konsep yang perlu dipahami. Yang pertama, struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam suatu tujuan, misalnya antara fonem dengan fonem di antara kata. Yang kedua, sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Asal-usul bahasa. Menurut Fabi Condillac, adalah teriakan dan gerak-gerik badan. Menurut von Hender, proses onomatop, peniruan bunyi alam. Menurut von Schlegel, lahir dari kesadaran manusia atau akal. Menurut Brock, 1975, lahir pada waktu kelahiran manusia atau nurani. Menurut Philip Lieberman, 1975, lahir secara evaluasi. Proses berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan beruntun antara dua proses. Yang pertama, proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Yang kedua, proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu terdapat dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada butir ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa negara, landasan konstitual Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sikap bahasa. Menurut Alford, pakar psikologi sosial, sikap adalah kesiapan mental dan saraf seseorang yang dapat memberikan arah dalam melakukan suatu tindakan. Ada 3 aspek dalam sikap. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek prokomotorik. Dan yang ketiga adalah aspek efektif. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa, dan setiap variasi itu memiliki pola umum pada bahasa induknya. Variasi ini dapat terjadi karena bunyi bahasa, intonasi, morfologi, diksi, istilah, dan sintaksis. Ragam bahasa berdasarkan sarana pemakaiannya. Yang pertama, lisan. Kalimat pendek-pendek, terputus-putus, dan terdapatnya fungsi-fungsi kalimat yang dilepaskan. Dan kalimat lisan ini cenderung memunculkan kosakata percakapan. Yang kedua, tulisan. Penggunaan bahasa dalam tulisan perlu lebih cermat, karena pihak yang diajak komunikasi tidak berhadapan langsung untuk menjamin keefektifannya menyampaikan pesan. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keresmian situasi. Yang pertama, ragam baku resmi atau formal memiliki keteraturan dan kebakuan, tingkat stabilitas yang tinggi, luas, interaktualisasi, dan komunikatif, bersifat nasional dan resmi.
Yang kedua, tidak resmi, non-formal atau informal. Tidak memiliki keteraturan dan kebakuan dan digunakan dalam situasi yang santai. Yang ketiga, ragam bahasa campuran terjadi karena pengaruh bahasa ibu dan bahasa asing. Ragam bahasa dari segi norma pemakaian. Yang pertama, ragam baku. Yang kedua, ragam tidak baku atau non-baku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ucapan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.